Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Riki Rifai, NIM T 2018-172. Saya Nini Ismianti, NIM T 2018-175. Dan saya Saidatul Rizkiah, NIM T 2018-176. Dan ada satu lagi, Dewi Mei Ratnawati, NIM T 2018-152. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum sederhana mengenai penyesuaian hewan Poikilotherium terhadap oksigen lingkungan. Adapun tujuan praktikum kali ini yakni Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kandungan oksigen di dalam air terhadap respirasi ikan. Yang kedua, untuk mengetahui cara penyesuaian hewan Poikilotherium terhadap oksigen di lingkungan. penasaran? Yuk simak video berikut ini. Dan bahan yang digunakan ada gelas ukur, termometer, timbangan, pengaduk, air dingin, air panas, air biasa, dan 2 ekor ikan. Langkah kerja: timbanglah berat badan kedua ikan dan catat dalam tabel. Letakkan air ke dalam panci lalu dipanaskan. Isilah gelas kimia dengan air suhu kamar dan ukur suhunya menggunakan termometer. Masukkan seekor ikan ke dalam gelas kimia yang sudah diisi air dan sudah ditentukan suhunya. Hitung gerakan operkulum selama 30 detik. Lakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Naikkan suhu air sebesar 5 derajat Celcius dengan cara menuangkan air panas ke dalam gelas kimia sedikit demi sedikit hingga mencapai suhu yang dikehendaki. Masukkan ikan ke dalam air yang telah dinaikkan suhunya dan hitung gerakan operkulum selama 30 detik. Suhu dinaikkan terus-menerus dengan cara menaikkan sebesar 5 kali kelipatan sampai keseimbangan ikan mulai tidak normal. Pada suhu 45 derajat, keseimbangan ikan mulai tidak normal. Turunkan suhu air sebesar 5 derajat Celcius dengan cara menuangkan es ke dalam gelas kimia hingga mencapai suhu yang dikehendaki. Hitung gerakan operkulum per detik dengan 3 kali pengulangan dan ambil rata-ratanya. Masukkan ikan ke dalam air yang telah diturunkan suhunya dan hitung gerakan operkulumnya. Suhu diturunkan terus-menerus sebesar 5 kali kelipatan sampai keseimbangan ikan mulai tidak normal. Masukkan ikan ke dalam air yang telah diturunkan suhunya dan hitung gerakan operkulumnya.
Pada suhu 15 derajat, keseimbangan ikan mulai tidak normal. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya semakin panas air, maka oksigen yang terlarut di dalam air akan lebih rendah, sehingga menyebabkan gerakan operkulum ikan semakin cepat dan tingkah laku ikan semakin aktif. Dan sebaliknya, semakin dingin air, maka oksigen yang terlarut di dalam air akan semakin sedikit, sehingga menyebabkan gerakan operkulum ikan semakin lambat dan tingkah laku ikan semakin pasif. Ketika suhu dinaikkan sebesar 45 derajat, pada gerakan operkulum yang ketiga menunjukkan keseimbangan ikan sudah tidak normal, sehingga menyebabkan ikan tersebut menjadi mati. Hal tersebut sama ketika suhu diturunkan sebesar 15 derajat pada gerakan operkulum yang ketiga menunjukkan bahwasanya ikan sudah mengalami keseimbangan yang tidak normal, sehingga menyebabkan ikan tersebut mati. Bagaimanakah gerakan operkulum ikan ketika suhu dinaikkan? Ketika suhu dinaikkan, maka laju metabolisme ikan akan mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan gerakan operkulum ikan akan semakin cepat. Bagaimanakah gerakan operkulum ikan ketika suhu diturunkan? Ketika suhu diturunkan, maka laju metabolisme ikan akan mengalami penurunan, sehingga menyebabkan gerakan operkulum ikan akan semakin lambat. Itulah praktikum sederhana dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.